Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tatimu bihis shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi zawil karamat. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang kami ta'zimi, kami taati, kami hormati, kami agungkan yang mulia Syekh Abdullah Barak bin Muhammad, Syekh Haji Ahmad Sahibul Fatajul Arifin. Semoga barokah dan karomahnya senantiasa mengalir kepada kita. Yang terhormat, yang kami hormati Pemirsa Umi, yang kami hormati pimpinan pondok pesantren Haji Masyhur Firdaus, yang kami hormati pengurus LDTKN mulai dari pusat sampai daerah, termasuk daerah Tangerang Selatan, Ibu Bella dan GPS yang saya hormati, yang terhormat Ketua RT, Ketua RW, dan sesepuh yang ada di Pamulangan ini, segenap ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lemah semoga kuat, yang punya hutang segera lunas. Amin ya Allah. Amin. Alhamdulillah. Memangnya banyak hutang. Kolektor. Yang jomblo semoga cepat dapat jodoh. Alhamdulillah pada malam hari ini saya ditakdirkan untuk bersilaturahim di tempat ini. Semuanya Bapak dan Ibu dan saya termasuk ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kehendak kita, tetapi karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir ke majelis ini. Dan majelis ini adalah majelis yang sangat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanggaan Allah bagaimana? Haffatkumul malaikat, menaungi wa ghasyatur rahmah, dan penuh dengan baik zahiran wa batinan. Rahmat itu artinya kasih sayang Allah yang berbentuk zahir dan berbentuk batin, termasuk misalnya ketenangan, maghfirah dari Allah dan lain sebagainya. Nah sekarang zamannya zaman modern ya, zaman teknologi. Sekarang ada yang namanya kamera aura. Kamera apa namanya? Aura. Kamera aura. Jadi di suatu tempat seumpama di foto sudah tidak ada orangnya dan lampunya mati, di foto akan dalam fotonya itu terlihat bercahaya aura. Ini kalau majelis zikir. Seandainya sudah banyak yang punya, insya Allah minta ditempati manakib semua. Amin. Karena luar biasa ya. Manakib itu ada dua sisi, menjadi majelis ta'lim dan majelis zikir yang sama-sama dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Cuma saya tidak akan ini ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, langsung masuk poin. Siapakah diri kita? Kenapa kok bertoriko? Ya, siapa diri kita? Siapa diri kita? Kok bengong Pak? Diri kita siapa? Hah? Kalau di dalam Al-Quran ada hal ata 'alal insani 'ainun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Disebutkan di dalam Al-Quran. Hal ata 'alal insan, itu ya. Insan, manusia. Siapa manusia? Hal alal insani hinu min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah tidak datang al hinu min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura? Suatu mas dari suatu waktu yang tidak ya sudah. Yaitu inti hakikat dari manusia itu adalah ruh, bukan badan. Ya, badan ini hanya wadah cangkang daripada ruh. Ya, badan ini hanya wadah daripada ruh. Sama dengan botol. Botol. Intinya botol ini menjadi harga berapa ini? 3.000. Ya, 3.000. Kalau masih ada airnya. Kalau sudah habis airnya, Kilo 2.000. kira-kira laku enggak? 500 rupiah aja laku enggak? Enggak laku Pak ya. Kiloin. Bungut dengan pemulung. Iya kan? Nah, dibungut dengan pemulung. Jadi inti manusia adalah ruh. Jadi ini hanya wadah. Jadi makhluk Allah yang terdiri daripada jasmani dan rohani, itu manusia. Nah, jasmani itu harus sehat, ya, harus sehat dan kuat. Badan kita harus bersih. Ya, nah, pakaian kita bersih, badan kita bersih, makanan kita yang menyehatkan dan menguatkan. Nah, tadi kira-kira apa makan apa tadi? Kambing. Makan apa? Sop kambing. Nah, untuk apa itu? Badan untuk ruh. Badan apa? Badan. Itu badan. Coba kira-kira orang pemulang ini tidak makan seminggu, lemes Pak, ya. Mati Pak Kiai. Oh mati. Apanya yang mati? Mati. Hah? Honor ada kelanti. Nah, lemes Pak. Nah, ruh ada makanannya juga, hati ada makanannya juga. Kalau tidak diberi makan, hati akan lemah, ruh kita akan lemah. Akhirnya pertarungan terjadi antara ruh dengan badan kita. Ya, jadi jasad kuat, tapi kalau ruh, hati kita tidak diberi makan, insya Allah tidak mau. Sholat saja 2 rakaat. Contohnya subuhnya jam berapa? Kalau iya, saat yang paling sedikit kan saat subuh. Nah, itu tidak seimbang antara makanan ruh dengan makanannya badan. Jadi roh juga membutuhkan makanan-makanan yang kuat, yang banyak.
agar kuat. Apa makanannya kolbu? Makanan roh itu? Nah, makanan kolbu itu qutul qalbi. Ke dalam kitabnya An-Nafahat itu ya. Qutul qalbi la ilaha illallah. Itu perbanyak Pak, makanannya hati. Lapisan paling dalam lagi ruh. Yaitu makanannya ruh apa? Wa qutul ruhi. Makanan ruh itu apa? Zikrul khafi, zikir khafi. Ya, zikrul khafi. Itu dua makanan. Kalau terus misalnya zikir khafinya, Sayyidina Muhammad Rasulullah, gimana kenyang barunya? Tak bisa kenyang dah. Kenyang nggak kenyang? Sayyidina Muhammad Rasulullah lebih lama makan nasinya, berapa jam tadi? Nah itu, jadi harus. Dan manfaat tidak hanya pada ruh kita, tidak hanya bermanfaat kepada kalbu kita, juga bermanfaat kepada badan kita. Ya, la ilaha illallah bermanfaat kepada badan. Saya sakit 3 tahun, sakit liver hepatitis D, kanker hati, 3 tahun Pak, berbaring di tempat tidur. Singkat saja, setelah saya ditalkin 1 kali, tidak sembuh. Talkin sebulan lagi, tidak sembuh. Tidak ada perkembangan maksud saya. Talkin lagi, baru ada perkembangan sedikit. Ya, kamar saya ada dengan kamar mandi dekatnya. Bisa bangun. Talkin lagi, udah berapa kali? 4. Ya bisa ke ruang tamu. Talkin lagi, bisa ke halaman. Talkin lagi, bisa jalan 200 meter. Talkin lagi sampai mulai bulan Juni 2002 sampai Juni 2003, 1 tahun, saya sudah bisa memperpanjang SIM. Iya Pak. Ya. Kok tertawa Pak? Menikah. Ya SIM lah hebatin. Iya. Jadi bermanfaat. Kenapa kalau bermanfaat? Ya. Berzikir itu bermanfaat, la ilaha illallah itu kata dokter Pak, bukan kata saya. Ada juga buku kesehatan tubuh lewat suara, ada kesehatan tubuh lewat berzikir. Itu dokter yang ngarang Pak, ada dokter Amerika Pak. Jadi suara itu mempengaruhi Pak. Jadi kalau tidak salah, la ilaha illallah. Makanya di dalam kitab Miftahus Sudur, bidarbin syadidin wa sautin qawiyyin, dengan pukulan yang sangat dan suara yang kuat, la ilaha illallah, harus begitu. Kalau dalam bahasa, dalam kitab Minah Husaniyah karangan Syekh Abdul Wahab Sya'rani, biquwatin tamah, dengan kekuatan yang sempurna, haitsu la yas'uha, sehingga tidak ada ruang lagi untuk narik suara full. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya itu. Makanya suara, yaitu suruh narik suara. Itu katanya min ahlil bidayah. Jadi bagi pemula yang begini, yang masih hatinya keras, yang tidak bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang subuhnya telat, yang zikirnya sedikit, itu harus keras sampai ya.
harus dengan keras Pak. Tapi lihat tempatnya juga. Kalau misalnya di masjid jangan, kalau di stasiun jangan. Cuma harus dengan pukulan yang kuat. Nah itu akan mempengaruhi tubuh kita. Karbon dioksida keluar, sistem saraf diperbaiki. Itu kata dokter Pak. Dokter Arman Yuridi Sandi Saleh yang mengatakan seperti itu. Dokter spesialis saraf. Ya. Keluar racun-racun tubuh kita. Insya Allah semakin banyak racun, semakin banyak kita berzikir la ilaha illallah, maka semakin banyak pula racun yang keluar dalam tubuh kita. Ini dohir Pak, bukan batin lah. Lain batinnya Pak. Kenapa kok Surya Laya teriak-teriak? Yaitu diantara jawabannya satu. Yang kedua, apa lagi? Yang kedua, mengeluarkan racun. Yang kedua, untuk menggemburkan tanah yang keras, untuk melembutkan hati yang keras. Jadi zikir itu untuk Allah atau untuk kita Pak? Zikir itu untuk kita atau untuk Allah? Jawab dengan tegas. Zikir itu untuk Allah atau untuk kita? Untuk kita Pak, bukan untuk Allah. La ilaha illallah. Ada orang yang mengatakan di Madura ya, tapi bukan di sini, tidak ada kalau di sini. Kok teriak-teriak Tuhan tidak bisu, tidak tuli? Iya Pak, di Madura gitu tuh. Yang mengatakan tuli ente lah. Saya tidak mengatakan tuli. Ya, gimana kalau Allah dikatakan tuli? Yo, hukumnya, yo. Dalam tauhid. Wah, kena sendiri kan. Nah, saya tidak mengatakan itu zikir untuk siapa? Saya pernah sampaikan di Pulau. Waktu pertama kali ya nyebarkan ini, dipanggil ke MUI lengkap dengan kodim, dengan kepolisian. Iya, itu bisa jelaskan apa adanya. Kenapa teriak-teriak? Ya itu untuk mengemburkan tanah yang keras. Masa mengemburkan tanah yang keras? Ngajunya gini Pak, gembur dah. Harus kuat. Apalagi tanahnya keras kayak jalan raya ini. Harus kuat. Harus begitu. Hati kita yang keras Pak. Makanya kita zikir dengan suara keras. Diam Pak, ibunya Pak. Ketika saya jelaskan seperti itu, udah kenapa begini? Nah, ini lagi, ya. Kenapa? Ya. Karena berzikir kan begini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa? Kenapa Pak? Untuk membersihkan, menjernihkan nafsu kita, ya, untuk menjernihkan, membersihkan nafsu kita. Kenapa? Allah berfirman di dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu setiap manusia itu dianugerahi dua sifat Pak, dua sifat baik dan buruk. Makanya qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Nah,
Doyan makan di mana tempatnya dalam tubuh kita? Hah? Oh, di perut, Pak. Ya, ada di latifah. Latifah, namanya latifah, artinya halus, lembut. Tapi maksudnya adalah tempat sifat positif dan negatif dari setiap manusia. Apa? Tempat positif dan negatif pada setiap manusia. Nah, bawah susu kiri, bawah susu kanan, di atas susu kiri, di atas susu kanan, tengah dada 5, 6, 7. 7 latifah. Atau disebut dengan cakra. Ya. Orang lain menyebutnya dengan cakra. Nah, ini latifah. Ada dalam Al-Quran semua, Pak. Jam 10, Pak. Nah, yang tadi malam kan, ya, saya pas jam 11 ya. Ya, pas jam 11 saya turun. Jadi latifah. Tempatnya doyan makan di sini. Tujuan tidur di sini, bawahkan susu kanan. Suka mencaci di sini. Ya. Malas ibadah di sini, Pak. Suka marah. Bu Ibu, ada yang marah enggak? Masih. Lah, di sini, di sini tempatnya. Makanya harus dibersihkan. Makanya melalui zikir, la ilaha illallah, la ilaha. Jadi disentuhkan kepada titik-titik, 7 titik tersebut. Karena tempat sifat positif dan negatif. Kikir di mana, Pak? Di sini. Ada di sini, ada di mana semua. Suka dendam, dengki, suudon, ya, ada di badan kita. Ya kalau tidak ada, kalau ada ikhwan yang masih suudon, ya ada banyak sifat yang negatif. Itu rohaninya kurang makan, ya kurang makanan. Apa makanannya, bro? Zikir hobi. Makanya jangan cepat-cepat beranjak. Pas. Ya, kita terus mengingat Allah, akhirnya jatuh cinta, Pak. Ya. Dulu kan Bapak yang sudah tua-tua ini kan pengalaman ya, Pak. Iya. Iya kan, Pak? Masa nggak cinta, Pak, sama istrinya, Pak? Pasti cinta ya. Takut ya, Pak, karena ada di sini. Jadi sifat-sifat ini ada dalam diri kita. Jadi termasuk marah, pikiran, suka. Apalagi suka marah, nggak sabar. Nah, daya membersihkan. Kalau berzikir itu membersihkan Pak, hati kita, ruh kita. Nah, sudah dalilnya sudah. Nah, tadi. Kenapa ditalkin, Pak? Kenapa ditalkin? Kok repot-repot ditalkin? Nah, saya jawab pakai Al-Quran dulu, dalil naqli. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, saya menghidupkan orang-orang mati. Itu tafsirnya 3, Pak. Lihat dalam kitab tafsir Hamamizadah. Ya. Saya jelaskan kitabnya tafsir Hamamizadah. Tafsirnya 3. Di antaranya 1, nuhyil qulubal maitah, menghidupkan hati yang mati, Pak.
Ya, maka kita perlu menghidupkan hati ini. Kemudian yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Cari yang bisa menghidupkan hati kita, Pak. So kalau hati yang mati di sini nanti di akhirat mati juga, ya. Maka protes nanti kepada Allah. Saya ketika di dunia mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, saya bisa mengucapkan, kenapa kok buta? Nah itu telah kusampaikan kata Allah, ayat-ayatku, tapi kamu tidak mau memperhatikannya. Itu kata Allah. Nah, kenapa kita terkini? Ya. Ayat yang menerangkan tentang talqin secara khusus, Pak. Surat Muhammad ayat 19. Apa? Surat Muhammad ayat 19. Saya jelaskan. Surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Itu. Turunnya ayat itu berkaitan dengan permintaan Sayyidina Ali kepada Rasulullah untuk ditalqin. Tepatnya gitulah. Untuk ditalqin. Rasulullah tidak langsung menjawab, tidak langsung merespon sebelum adanya ayat yang turun yang dibawa oleh malaikat Jibril. Tidak benar. Nah, baru setelah turun surat Muhammad ayat 19 itu akhirnya Sayyidina Ali dipanggil oleh Rasulullah. Ya Ali, ghammid ainaik, pejamkan pada matamu. Nah, itu asal usulnya talqin. Gimana kalau tidak ditalqin? Kok harus talqin? Nah, ini ya. Di Al-Quran lagi ya, ada banyak, Pak. Jadi, Masya Allah, cuma kita yang nggak mau ngaji lah. Kenapa ditalqin? Nah, yaitu karena manusia terdiri pada jasmani dan rohani. Nah, Bapak umur berapa? Mas, umur berapa? Umur 37. Apanya itu? Iya, usianya usia apa? Kan dua. Badan manusia itu terdiri pada dua. Badannya, jasmaninya. Makanya tahu asal usul kamu? Dari mana? Sejatinya dari mana? Ya, ciptaannya. Istilah Allah menciptakan Muhammad. Allah menciptakan ruh kita semua, mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, itu sudah diciptakan, Pak. Disimpan di alam lahut namanya, alam ketuhanan. Alam apa? Lahut. Ruhnya ruh apa? Ruh qudsi, ruh yang suci, Pak. Alastu bi rabbikum, kata Allah Subhanahu wa taala, qalu bala syahidna. Ruh menjawab, iya saya menyaksikan. Iya saya percaya. Saya ma'rifat kepada engkau. Kata ruh dulu. Bapak-bapak semua. Tapi lam yakun syai'an madhkura, enggak ada namanya. Sama dengan air. Ini aku Pak. Tidak ada namanya. Ini dulu kalau di sumurnya ada namanya enggak? Enggak ada. Baru setelah diproses masukkan ini baru ada nama. Ya. Nah, baru setelah keluarnya baru dikasih
nama siapa namanya, Mas? Ali. Oh, ini nama Ali. Setelah lahir, kalau dalam perut ibu ada namanya? Hah? Nggak ada. Nah, kapan? Nah, dari alam apa? Alam lahut turun ke alam jabarut. Dari alam jabarut turun kepada alam malakut. Dari alam malakut turun ke alam mulki. Alam semesta, alamul mulki yang disebut ruh jismani, ruh yang bersemayam di dalam badan. Ya. Kapan? Kapan, Bu? Loh, saya nggak pengalaman soalnya nggak pernah hamil. Loh iya, Mas. Bapak kan nggak pernah hamil juga. Kapan? 4 bulan ya, betul. Saya nggak tahu, Pak. Berapa bulan? Cuma katanya. Kan lebih bagus tanya pada ibu. Asli jawabannya 4 bulan. Keluarlah. Itu namanya bayi jismani, Pak. Ruhnya kapan lahir? Kapan sakit? Kapan? Hah? Ulanda kapan ditakin? Wah, 2000. Jadi umurnya berapa sekarang rohaninya? Dari 17 sampai sekarang berapa? Hah? 8 tahun. Usia rohaninya 8 tahun. Oh, jasmaninya 37 tahun. Nah, berarti masih bayi apa enggak? Bayi. Pantesan mau dikir la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Itu karena bayi usia 8 tahun yang tidak talqin, belum lahir. Iya kan? Yang tak talqin itu juga belum lahir. Nah, nanti gak ada tempatnya. Arwahnya ketika meninggal terus berputar-putar. Ayo siapa yang mau tidak naik ruhnya? Nah, kalau kita talqin belajar tauhid menaikkan ruh kita ke alam malakut. Ada malaikat makan, ada malaikat tidur, ada malaikat minum, ada malaikat beristri, tidak ada. Makanya tauhid menaikkan ruh untuk kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un kembali kepada Allah. Jadi insya Allah kalau kita mati akan ditemani oleh atau disambut oleh guru mursyid. Walaupun kita sudah berusaha tidak ma'rifat di dunia, tidak usul di dunia, insya Allah di dalam kubur kita mendapatkan pengajaran daripada guru mursyid asalkan kita berhenti. Karena ada hadisnya. Ba'atsallahu malakaini fi qabrihi yu'allimanihi. Allah mengutus 2 malaikat. Maksudnya ruhul anbiya wal awliya. Yu'allimani, mengajarkan keduanya. Tsumma ba'atsani, tsumma qama min qabri 'aliman wa 'arifan billah. Kemudian bangkit dari dalam kuburnya waktu ma'as nanti sebelum di mahsyar. Nah, itu sebagai orang alim dan orang ma'rifat kepada Allah. Jangan putus asa kalau misalnya kita tidak ma'rifat kepada Allah ketika kita hidup. Mungkin akan dima'rifatkan nanti di dalam kubur. Amin Allahumma amin. Itu. Kemudian apa bedanya yang talqin dengan yang tidak? Kalau saya perbandingan dulu, ilustrasi dulu ya. Kalau ada orang yang mondok terus ngaji kitab, yang tidak ada sekolahnya, tidak sekolahannya. Yang satu sekolah dari SD, dari SMP, SMA, perguruan tinggi. Kira-kira yang mondok bisa enggak jadi camat?
Nggak bisa. Kalau yang sekolah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi bisa enggak? Bisa. Kenapa? Biasa. Ya. Itu kalau itu bahan perundingannya. Jadi oleh umum. Nah, bandingannya dalam Al-Quran, wadhkuruhu kama hadakum, berzikirlah kalian sebagaimana Allah telah memberikan hidayah kepada kalian. Hidayahnya sampai di lisan. Insya Allah kalau tidak talqin sampai mati di lisan saja, paling top itu sudah, tidak akan naik. Tapi kalau kita talqin, kita akan naik dengan istiqomahnya, dengan kerajinan kita di dalam berzikir, mengamalkan, mengikuti thariqah ini. Mulai dari zikir lisan, naik ke zikir nggak ada yang jawab, Pak. Ayo zikir nafas jiwa. Dari zikir nafas naik ke zikir qalbi, hati. Dari zikir qalbi naik ke zikir ruh. Dari zikir ruh naik ke zikir sir. Dari zikir sir naik ke khafi. Dari khafi naik ke zikir akal khafi. Jadi 7 tingkatan yang akan dijalani oleh kita. Asalkan istiqomah. La ilaha illallah, jangan di-korting terus ya. Kalau di-korting terus, kapan nyampe-nya, kapan naiknya, Pak? Minimal 165. Kenapa 165, Pak? Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Rukun iman ada berapa? Rukun ihsan ada berapa? Berapa? Oh iya ya. Rukun agama ada 3. Islam, iman, ihsan. 165. Atau juga nilai daripada setiap huruf. Lam alif itu 30. I 1. Ilaha lam juga 30. Jumlahnya totalnya semuanya 165. Bisa 2 jawaban ya. Kenapa berzikir 165? Jawabannya ya karena dari apalah saya ikut aja. Jawaban yang singkat, Pak. Dari apa? 165. Nah, itu diantaranya ya. Sekarang saya akan pindah. Pokoknya sudah tahu dulu kenapa kok talqin, kenapa zikir keras ya, sudah paham ya. Nah, kenapa zikir ini, zikir khafi, tawajuh yang begini, Pak. Ada yang tanya, saya kadang-kadang masuk ke kamar ke WC, ke toilet, lupa, Pak. Apa namanya? Ya lupa. Yang akan pejam mata. Loh, jangan pejam mata. Ya, bapak-bapak tolong nanti kalau naik motor jangan tawajuh, Pak, ya. Lah, kok tertawa? Jangan tawajuh. Lah itu ya kan ada yang terjadi. Yang tanya kepada saya tadi malam itu. Mau ke WC katanya pejam mata. Cari susah sendiri itu, cari sulit sendiri. Nah, namanya zikir khafi. Begini, Pak. Ya. Di mana saja dan kapan saja. Ijadullah tulhihim ijaratul wala bay'un an dzikrillah. Di mana saja dan kapan saja. Yang disebut zikran katsira. Zikir yang banyak itu yaitu
tidak terikat, lagi makan, lagi duduk di WC, tidak apa-apa, lagi ibu haid, menstruasi, ini ibadahnya. Sholat nggak boleh kan, baca Al-Quran nggak boleh, ini awal terus, itu hebat. Oh, ada sedikit ya. Usahakan ya kalau bisa ya Pak. Lihat tuh ya. Kalau pas manakib atau apa, sholat maghrib ya kan. Habis sholat maghrib sholat apa saja. Maghrib berjamaah, habis itu apa? Sholat sunat, ba'diyah, apa lagi? Awabin. Terus setelah awabin tobat. Nah, sudah tobat, sudah apa? Sudah awabin, sudah apa? Tobat, birrul walidain. Terus habis birrul walidain, hifdzul iman. Habis hifdzul iman, syukrin nikmah. Nah, itu habis maghrib. Habis sholat maghrib, khotaman, sholat yang itu semuanya ya yang telah diberikan oleh apa? Pas aja nih siapa mestinya Pak. Jadi kita tidak ada kesempatan untuk berbicara karena ada hadisnya. Orang yang apa mulai dari habis sholat maghrib sampai adzan isya tidak berbicara apapun, ibadah kepada Allah itu sangat besar pahalanya, sangat besar. Di antara apa? Yamurru 'ala sirati kal barqil khatif. Nanti di akhirat dia akan pergi ke surga, masuk surga secepat kilat. Ya, itu kalau pengen seperti itu, ya silakan jangan ngomong lah. Ya walaupun tidak tiap malam, ya, kapan sempatnya lah. Ya, dilatih dulu. Kalau bisa tiap malam, wah hebat. Ya. Biar bicara langsung aja. Wa hafizallahu malahu wa ahlahu, dan Allah yang memelihara, menjaga keluarganya dan hartanya, anaknya, istrinya, Allah yang akan menjaga. Ya, hartanya juga jadi harta barokah. Nah, itu diantaranya. Sekarang bulan apa Pak? Bulan Safar. Bulan Safar itu bulan keberapa Pak? Bulan keberapa Pak? Bu, bulan kedua. Dalam Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah itu ada amalan. Amalan apa? Didaf'il bala pada Rabu terakhir. Bersolat daf'il bala Rabu terakhir. Kapan waktunya? Setelah sholat Isra. Setelah Isra. Isra naik Pak. Apa? Berjalan kok ya. Jalan malam. Isra kok. Isra. Setelah sholat Isra. 2 rakaat atau 4 rakaat. Kalau kesusu 2 rakaat, kalau tidak kesusu bisa 4 rakaat. Nah, surat yang dibaca apa? Ini budak ini mendatang tanggal 12 Pak. Al-Kautsar berapa? 17. Yang kedua Al-Ikhlas 5. Al-Falaq An-Nas 1. Nah, baca doa itu kan mungkin sudah disebarkan melalui share ya. Boleh WA. Sebelum pelaksanaan sholat itu istighfar. Baca istighfar. Astaghfirullah al-azim alladzi. Ayo bersama Pak. Istighfar. Al-azim alladzi la ilaha
إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد الظالمين لا يملك لنفسه ضارا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا nusyura. Itu baca minimal 3 kali istighfar sholat. Nah, menyikapi bulan Safar bukan bulan sial, ya, bukan bulan sial. Nah, menyikapi karena ada pendapat yang tidak membolehkan, ada pendapat yang membolehkan. Nah, sebagian ahli kasfi, para wali itu melaksanakan karena apa? Itu istilahnya melihat fenomena seperti itu yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan mengikuti seorang wali, seorang mursyid, dianjurkan untuk sholat, kita sholat. Tapi jangan mencaci kepada orang yang tidak suka, ya. Di dalam syair ada alal kafi salatullah ala syafi salamullah bimuhyiddin خلصنا من البلواء يا الله. Bimuhyiddin khalisna, bimuhyiddin dengan barakahnya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani, khalisna, bebaskan kami, bersihkan kami ya Allah minal balwa, dari semua bencana, ya, mohon perlindungan dari semua bencana yang akan menimpa kita. Saya kira demikian, mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan, dan insya Allah bisa disambung lain kesempatan dan gelombang yang sama. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabi Hashmi Muhammad wa ala Allahumma. Oke.